Oke, baiklah, selamat pagi teman-teman di Indonesia, selamat malam untuk kita yang ada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan kita punya Bible study mengenai masih dalam topik pelajaran lalang dengan gandum. Bagian yang kedua, apa maksud bagian kedua? Bagian pertama yang mana lalang tidak boleh disingkirkan kan dari ladang, lalang nggak bisa singkirkan dari ladang. Oke. Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan juga sekarang kita mau bahas mengenai gandum. Oke. Jadi kalau lalang nggak boleh disingkirkan, dan apa itu lalang? Kita lihat di sini mereka adalah anak-anak yang jahat, orang-orang yang banyak prinsip-prinsip yang salah, banyak kesalahan. Oke. Sedangkan gandum adalah anak-anak kerajaan Tuhan, mempunyai kebenaran, mempunyai prinsip-prinsip yang benar, dan orang-orang yang righteous, yang benar. Itu adalah gandum. Oke. Dan berarti di sini kita coba hapus ini ya. Kita hanya fokus aja di gambar ini. Berarti kalau Alkitab bilang gandum righteous, berarti lalang itu unrighteous ya, orang-orang yang tidak benar. Oke. Ini yang kita sudah belajar waktu lalu, dan ladang ini melambangkan gereja Tuhan di dunia ini, dan kita sudah baca Ellen White punya kutipan, berapa kutipan, dan kalian bisa find out yourself juga. Gereja Tuhan di dunia yang Tuhan bilang dalam perumpamaan lalang dan gandum itu adalah gereja Masehi Advent hari ke-7 or Seventh Day Adventist Church. Oke. Jadi ini ya, di gereja ini. Jadi di dalam gereja ini atau field Seventh Day Adventist Church ini ada lalang dan ada gandum. Oke. Dan dalam perumpamaan lalang dengan gandum juga ada perumpamaan mengenai ikan. Ikan itu ditangkap bukan hanya ikan yang baik yang masuk dalam jaringan atau pukat, tetapi ikan yang busuk juga. Dan itu melambangkan sama lalang gandum dengan ikan yang baik dengan yang busuk ya. Dan itu berada di dalam gereja Seventh Day Adventist Church sampai harvest atau close of probation. Nah, masalahnya kita nggak ada masalah dengan lalang ini untuk disingkirkan, karena itu bukan masalah yang kita sedang hadapi. Sekarang yang kita hadapi adalah kita merasa, oke, jadi kita bikin dulu aja ya, dia punya gambar yang baru, supaya bisa supaya kita bisa lihat dia punya pembahasan sekarang ya. Kita bisa lihat dia punya contoh-contoh di Alkitab. Oke, ini tadi udah fix. Oke, jadi sekarang kita akan mau bahas mengenai gandum. Oke. Jadi kita bikin gambar yang baru supaya kita bisa lihat. Oke, jadi ini ada lalang dengan gandum. Nah, ini gereja, ini saya tulis aja Seventh Day Adventist Church, dan ini adalah field atau ladang. Oke, masalah pertama yang lalang disingkirkan itu bukan kita punya masalah. Yang kita hadapi berdasarkan pelajaran Wahyu 18. Yang masalah yang kita hadapi adalah, perpisahan dari gereja. Jadi itu kita merasa diri bahwa ini kita adalah gandum, dan gandum itu dengan ciri-ciri children of the kingdom, jadi anak-anak kerajaan surga. Terus orang-orang yang mempunyai kebenaran, orang-orang yang mempunyai true principles, karena lalang kan error, orang-orang yang false principles, berarti gandum orang-orang yang punya kebenaran, orang-orang yang punya principles, dan Alkitab bilang mereka itu adalah orang-orang yang righteous. Oke? Jadi ini adalah gandum. Nah, yang waktu lalu kita belajar berdasarkan pelajaran Wahyu 18 yang mana gereja sudah rubuh dan harus keluar.
Dan itu didukung oleh pelajaran mengenai lalang dengan gandum. Oke? Dan waktu dulu dibilang bahwa orang yang tinggal di dalam gereja, which is kita bilang gereja nominal, itu adalah lalang. Oke? Dan lalang ini dibilang akan dibakar, diikat dan akan dibakar. Dan orang yang keluar dari gereja itu adalah orang gandum. Right? Jadi pas waktu keluar dari gereja dibilang gandum, dan akhirnya ada pelajaran yang mana pas keluar dari gereja ada lagi dipisahkan gandum dengan sekam. Padahal kita sudah belajar waktu dipisahkan itu lalang dan gandum pada harvest atau masa penuaian, dan masa penuaian itu pada waktu tutup pintu. Tapi sebelum pintu tertutup harus ada image of the beast dulu. Kita sudah belajar waktu lalu ya. Ya, jadi sekarang permasalahannya mengenai ini gandum. Oke? Jadi yang kita pas belajar ini yang bilang harus keluar dari gereja itu karena di sini banyak error. Oke, di sini banyak error, banyak false principle. Banyak false principles, oke? Di sini banyak orang-orang yang wicked, banyak orang yang unrighteous, iya kan? Makanya alasannya untuk keluar dari gereja itu kan masalahnya dulu. Jadi orang yang keluar dari gereja mereka merasa oke, kita orang benar, kita ini mempunyai kebenaran, kita ini anak-anak Tuhan yang tinggal di gereja itu anak-anak jahat, banyak error, tidak benar. Makanya lalang, makanya saya ini gandum, saya harus keluar untuk memisahkan diri. Nah, itu kan sebenarnya itu sebenarnya masalah yang kita hadapi pada waktu dulu ya. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, kalau kita lihat aja dari perumpamaan ini, walaupun dalam perumpamaan ini masalahnya lalang yang dikeluarkan, oke, tetapi dalam perumpamaan ini Tuhan bilang ini lalang dan gandum tetap di dalam field untuk dua-duanya bisa grow, tumbuh dengan ripen. Ripen ini matang ya, masak. Oke. Jadi sekarang kita mau walaupun di dalam perumpamaan ini Tuhan tidak ada kasih contoh yang mana jadi kalau udah merasa lalang gandum bisa keluar atau something like that, you know? Karena Tuhan bilang harus di ladang sampai harvest. Ya kan? Itu yang Tuhan bilang sampai tunggu masa penuaian. Nah, sekarang masalahnya yang merasa gandum, saya keluar karena di situ sudah whatever lah. Kalian bisa apostasy, error, apa semua gitu ya. Nah, Tuhan memang dalam perumpamaannya tidak kasih kasus yang mana, kalau gandum sudah lihat, kalau orang yang merasa gandum itu sudah melihat error di situ, mereka harus memisahkan diri sebelum harvest. Nggak ada cerita seperti itu di dalam perumpamaan. Oke? Yang ada masalahnya itu yang lalang yang harus dipisahkan. Tetapi yang gandum itu merasa bahwa saya ini benar, saya nggak mau terkontaminasi dengan error. Jadi tidak ada masalah itu yang Tuhan Yesus bawakan. Nah sekarang karena tidak ada masalah itu yang Tuhan Yesus bawakan, kita harus lihat cerita-cerita di Alkitab yang mana contoh-contoh, contoh-contoh di dalam gereja ini yang diumpamakan sebagai lalang dengan gandum, diumpamakan sebagai lalang dengan gandum. Dan apakah kalau kita lihat di dalam contoh-contoh di Alkitab, saya akan memberikan beberapa contoh ya untuk establish, karena 2-3 witness itu baru bisa establish. Saya nggak hanya bisa berikan satu witness, saya harus kasih witness after witness. Nah sekarang pada saat ini kita akan belajar cerita mengenai Musa. Nanti kita akan pergi ke cerita Tuhan Yesus. Dan ada lagi witness-witness yang kita akan kasih untuk menceritakan mengenai prinsip dari lalang dan gandum. Ya kan? Nah kalau di gereja orang error kita nggak bisa singkirkan yang mempunyai prinsip-prinsip salah,
Nah, bagaimana kalau kita yang kasusnya kita semua ini keluar dari gereja dan merasa diri sudah gandum? Karena saya sudah benar, saya mempunyai kebenaran. Orang-orang di ladang yang gereja Seventh-day Adventist itu false doctrine, banyak error, banyak ini. Apakah itu sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat? Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang karena itu kita punya masalah, kita harus lihat cerita-cerita di Alkitab dan bandingkan dengan witness after witness, apakah Tuhan, apakah itu perintah Tuhan untuk keluar dari gereja yang Tuhan sudah pilih sebagai perumpamaan dalam wheat and tares. Oke, apakah itu sesuai dengan perintah Tuhan kalau kita merasa kita gandum, harus pisah dengan lalang yang ada di dalam gereja. Oke, karena sekarang kita sudah translate dia punya Bible study, kita akan minta semua untuk berpartisipasi dalam pelajaran ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita minta untuk kita ganti-gantian, mari kita lihat cerita di Alkitab yang dilambangkan, bukan, cerita di Alkitab yang mana di dalam gereja yang Tuhan sudah pilih dulu, oke? Dan kita akan lihat bagaimana orang-orang di dalam cerita itu, bagaimana mereka harus menghadapi orang-orang yang sudah banyak error, apostasy, dan sebagainya. Bagaimana mereka punya tindakan terhadap gereja Tuhan, oke? Nah, sebelum itu kita akan kasih, karena kita mau belajar mengenai mengenai Musa, saya akan baca satu ayat di Alkitab yang mana pengalaman Musa itu harus menjadi pengalaman saudara dan saya. Oke, kita baca dulu di sini ya. Wahyu 15 ayat 2. Dan saya melihat seperti di laut kaca yang mingle bercampur dengan api. Dan mereka yang sudah memperoleh kemenangan terhadap binatang dan juga terhadap image, ini kan kita sudah belajar binatang dan terhadap dia punya patung, dan sudah memperoleh kemenangan terhadap dia punya tanda dan terhadap dia punya nomor 666, berdiri di laut kaca. Mereka mempunyai harps of God atau kecapi dari Tuhan. Wow. I wonder siapa ini yang sudah menang terhadap tanda binatang, sudah menang terhadap nomornya, dan berdiri di tepi laut kaca yang bercampur dengan api, dan mereka memegang kecapi. Nah, mereka waktu pegang kecapi, mereka bikin apa? Mereka menyanyi lagu Musa, hamba Tuhan, dan lagu dari domba, dan berkata, besar ajaib perbuatan kamu Tuhan yang perkasa. Oke. Adil dan benar kamu punya jalan-jalan. Kamu raja dari orang-orang kudus. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang berdiri di tepi laut kaca, mereka menyanyi lagu apa, Wan? Lagu apa yang mereka menyanyi, Wan? Saya mau tanya. Kira-kira menyanyi lagu apa? Apa lagu yang mereka nyanyikan? Yang orang-orang yang sudah menang terhadap binatang, patung binatang, tanda binatang, lagu apa mereka nyanyikan? Atau ya, silakan Kak. Lagu Musa. Lagu Musa dengan apa lagi Kak? Satu. Lagu Musa dengan lagu domba. Lagu domba. Thank you Kak. Ini ya. Oke. Jadi waktu orang-orang ini menang, mereka menyanyikan lagu Musa dengan lagu domba. Nah, kita harus cari tahu siapa ini orang-orang dan apa artinya mereka menyanyikan lagu Musa dan menyanyikan lagu domba. Oke, kita akan baca ini baru nanti ya kita ganti-gantian. Oke, ini dia ya. Mereka, oke, jadi kita find out siapa ini mereka. Mereka sing, mereka menyanyi lagu baru di hadapan tahta. Lagu yang tidak ada orang bisa belajar selain dari 144.000. Oh, wow.
ternyata lagu yang dinyanyikan itu berdiri di tepi laut kaca dengan api itu adalah 144.000. Dan tidak ada orang yang bisa menyanyikan lagu itu pakai kecapi selain dari 144.000. Nah, saudara-saudara, kalau saudara dan saya tergabung dalam 144.000, nggak perlu les kecapi di dunia ini. Di surga kita akan bisa main kecapi. It's wonderful ya. Jadi, lagu yang mereka nyanyikan lagu apa? Oke, kita lihat. It is the song of Moses and the Lamb. Jadi 144.000 akan menyanyi lagu Musa dan lagu domba itu, yaitu Tuhan Yesus kita tahu ya. Lagu apa? A song of deliverance. Oh, ternyata lagu yang mereka nyanyikan itu adalah lagu kelepasan. Dan hanya 144.000 yang bisa menyanyikan. Oke, kita lihat ya. Tidak ada tapi 144.000 yang dapat belajar dari lagu itu. Kenapa? Karena it is the song of their experience. Jadi lagu yang 144.000 akan nyanyikan, nggak ada orang yang bisa nyanyi karena lagu ini adalah pengalaman. Oke? Berarti kenapa orang lain nggak bisa nyanyikan? Karena orang lain nggak alami. Hanya 144.000 yang alami. Mereka punya deliverance dari apa? Dari tanda binatang, dari patung binatang, oke? Jadi Tuhan deliverance itu Tuhan meluputkan mereka ya. Terus dibilang ini adalah lagu mereka punya pengalaman such as no other company have ever had. Jadi pengalaman mereka yang nggak ada orang-orang lain yang mengalami selain 144.000. Dan lagu itu adalah experience dari Musa dengan Yesus. Oke ya. Makanya kita bilang, kita akan belajar mengenai wheat and tares dalam pengalaman dari Musa dengan Tuhan Yesus. Apa sih pengalaman Musa? Apa sih pengalaman Tuhan Yesus? Oke. Yang 144.000 alami dan itu adalah pengalaman dari 144.000. Nah, kalau begitu kita belajar dulu mengenai Musa di dalam hubungan dengan wheat and tares, dalam lalang dengan gandum. Nah, kita tahu di waktu Sandelo datang, oke? Di Sandelo datang, untuk saudara dan saya terima the seal of God, oke? Itu hanya memanifestasikan apa yang saudara dan saya lakukan sekarang. Kalau kita akan dibebaskan dari deliverance ya, akan dibebaskan dari patung tanda binatang, tidak terima mark of the beast, oke? Itu adalah saudara dan saya punya pengalaman sehari-hari sekarang. Bukan nanti oke, nanti kalau Sandelo datang saya akan begitu. It's too saudara. Harus sekarang kita punya pengalaman. Jadi pertanyaannya, apa sih pengalaman Musa? Apa sih pengalaman Tuhan Yesus? Oke. Yang kita dan saudara akan alami nanti untuk menjadi 144.000. Oke, sampai di situ kalian bisa mengerti apa ada pertanyaan atau tambahan, silakan. Oke ya, enggak ada. Oke. Jadi kita lanjut dulu. Nah, kalau begitu kita sekarang belajar pengalaman Musa. Untuk saudara dan saya mau jadi 144.000, kita harus alami apa yang Musa alami. Karena pengalaman Musa itu adalah pengalaman dari 144.000. Oke, apa sih pengalaman Musa yang ada sehubungan dengan wheat and tares? Oke, supaya kita tahu pengalaman Musa dan kita harus alami seperti itu. Ya, dan itu harus menjadi karakter saudara dan saya sekarang yang akan dimanifestasikan nanti pada waktu Sandelo. Apa sih karakternya itu? Oke, kita baca ayat ini ya. Di bawah saya sudah translate, kita baca dalam bahasa Indonesia, kita ganti-gantian. Ini saya baca dalam bahasa Inggris dulu. Nah, apa pengalaman Musa? Oke, jadi dibilang, dengan iman Musa waktu when he was come to years,
Jadi waktu berlalu itu, Musa itu menolak untuk disebut sebagai anak dari Pharaoh's daughter. Oke, jadi Musa itu when he was come 2 years. Jadi waktu dia sudah menjadi dewasa yang seharusnya dia menjadi anak dari anak perempuannya dari Firaun, dia nggak mau. Oke? Tetapi dia lebih memilih untuk suffer affliction. Jadi dia lebih memilih untuk menderita dengan umat-umat Tuhan daripada menikmati kesenangan dosa untuk sementara. Jadi kita lihat karakter Musa adalah dia mau menderita, saudara-saudara, dengan umat-umat Tuhan daripada dia enjoy dia punya hidup dengan yang ada di Mesir ya. Tapi yang saya mau underline di sini adalah dia lebih mau untuk menderita dengan umat-umat Tuhan. Itu adalah Musa dan itu adalah karakter Tuhan. Oke. Jadi kita lihat apa pengalaman Musa yang mana dia lebih memilih untuk menderita dengan umat-umat Tuhan. Apa pengalaman Musa? Di sini ya. Dia bilang, ini adalah Musa yang which said unto, yang berkata kepada bangsa Israel, Nabi akan Tuhan bangkitkan di antara kamu, sama seperti aku, dialah harus kamu dengar. Dan dia itu yang berada di dalam gereja di wilderness. Oke, saya akan tulis karena ini sangat penting. Oke, jadi Musa ini, karena ini kan field, ladang itu melambangkan Seventh-day Adventist Church, gereja Tuhan di dunia ini. Ini lalang sama gandum. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa pengalaman Musa akan menjadi pengalaman dari 144.000. Nah, sekarang ini gereja, ini juga gereja, church. Church di wilderness. Oke. Nah, kita lihat gereja di wilderness ini, di situ ada Musa. Oke, kita akan tulis Musa. Nah, Musa ini, pengalaman Musa harus menjadi pengalaman 144.000. Nah, kita lihat, ini kan Seventh-day Adventist Church. Tuhan pilih mereka dari kegelapan kepada terangnya, dan itu adalah gereja. Dan kita tahu di dalam gereja itu secara besar, ada lalang dengan gandum, dan gandum itulah yang merupakan individu-individu gereja yang memang betul-betul mempraktekkan apa gereja atau nama Seventh-day Adventist yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi dalam gereja besar juga itu ada lalang di dalam. Nah, sekarang kita, saudara dan saya akan belajar pengalaman Musa yang adalah gereja Tuhan. Oke, ini Tuhan panggil. Kalau ini SDA, ini kan darkness, toh? Darkness. Ini juga darkness. Jadi kita belajar line upon line sekarang ya. Kita belajar line upon line. Ini darkness di sini. Oke. Seventh-day Adventist keluar dari darkness. Ini. The church in wilderness atau bangsa Israel keluar dari Mesir, dari darkness. Oke. Tuhan panggil mereka untuk menjadi gereja, dan melalui gereja mereka harus menjadi terang kepada bangsa-bangsa di sekitar. Nah, sekarang waktu mereka keluar dari Mesir, sekarang mereka keluar dan mereka berada di wilderness atau di padang belantara. Oke? Nah, sekarang apa yang terjadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Kita lihat ya, apa yang terjadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke. Oh, hold on. Kita punya screen freeze lagi ya, sebentar. Oke. Oke, kita mau buka lagi. Oke. Jadi karena ini kan line upon line toh, ini line-nya 144, ini gereja Tuhan Seventh-day Adventist Church, ini gereja bangsa Israel dulu waktu Tuhan pimpin mereka keluar dari
darkness atau dari Egypt. Dan mereka dinamakan gereja di padang gurun. Nah, apa yang terjadi dengan gereja di padang gurun? Dan apa pengalaman Musa yang harus menjadi pengalaman 144.000? Oke, kita lihat ya di sini. Oke, kira-kira apa Wanda bisa baca, Wan? Keluaran 32 ayat 1. Bisa baca bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia. Kalau susah mau terangkan langsung dalam bahasa Inggris, Wanda bisa baca langsung di dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab bahasa Indonesia, atau bisa juga baca di sini. Apa Wanda available untuk baca? Keluaran 32 ayat 1. Jadi sekarang kita mau belajar mengenai apa. Bisa, Kak. Oh iya, thank you, Wan. Apa pengalaman Musa di gereja di wilderness ya, atau gereja bangsa Israel yang ada di wilderness. Oke, silakan Wan. Keluaran 32 mulai dari ayat 1. Oke, Kak. Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Oke, sampai situ dulu ya, Wan. Jadi kalian ini adalah the first apostasy dari bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Oke, jadi pada waktu mereka keluar dari Mesir, kalian bayangkan ya, baru di Keluaran 20, oke, Tuhan kasih 10 hukum. Yang salah satunya apa? Apa salah satu 10 hukum yang mereka langgar di sini? Membuat patung. Jangan membuat patung, jangan menyembah patung, iya kan? Itu Tuhan kasih di Exodus 20, dan itu waktu Musa naik di gunung untuk terima akan 10 hukum. Jadi selain 10 hukum, ada yang lain-lain peraturan yang Tuhan kasih. Nah, waktu Tuhan kasih peraturan-peraturan dan Musa di gunung, ini ceritanya koneksi ya, masih connect terus, waktu masih connect terus. Bilang, Musa kok lama sekali turun-turun, kita nggak tahu apa yang terjadi, bisa saja dia sudah mati kali, iya kan? Jadi dia suruh kepada Harun, baiklah mari kita membuat patung, oke? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi kepada Musa. Aduh, bayangkan, baru kasih 10 hukum, Musa belum turun-turun. Aduh, hebat sekali ini bangsa Israel. Oke, Wan, kita skip ayat-ayat yang selanjutnya, kita langsung ke ayat 7 sekarang. Ayat 7, Wan. Oke, Kak. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Lanjut, Kak. Ya, lanjutkan, sorry. Oke. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Aduh, oke. Bayangkan saudara-saudara, jadi kita waktu itu kan kita udah skip ayat 2 dan sampai 6. Nah, waktu itu memang mereka bikin ya, di saat itu mereka bikin dan mereka tunduk kepada patung itu. Jadi Tuhan bilang, Musa, turun kamu, karena apa ini, Wan? Dia bilang di ayat 7. For apa? Karena orang-orang sudah berbuat korup. Coba Wanda perhatikan kata-kata. For apa yang dia bilang? Tuhan bilang turun, terus Tuhan bilang apa kepada Musa? For thy people. Thy people. Kita lihat enggak sih? Oh, Ngadapnya orang-orang ini. Bangsamu. Ini bangsa Israel, kamu punya orang loh. Tuhan nggak bilang my people, but your people. Kamu punya orang yang kamu keluarkan dia dari bangsa Mesir. Apakah Musa yang kasih keluarkan, Wan? Saya mau tanya. Apakah Tuhan yang kasih keluarkan, tapi memang Tuhan gunakan Musa kan?
Tapi Iya. kenyataannya Musa itu hanya hamba, Tuhanlah DP bos istilahnya gitu. Yang suruh Musa Iya, Tuhan kan. Tapi waktu betul. apostasi di Mount Sinai, dia bilang, turun, lihat nganape orang-orang. Orang-orang itu kamu yang bawa keluar, mereka itu sudah korup di bahasa Inggris. Mereka itu sudah korup, sudah apostasy. Oke. Nah, sekarang kita akan baca terus kita akan lihat apa kutipan yang Ellen White bilang mengenai pengalaman Musa menghadapi bangsa Israel. Oke, sekarang ayat 8, Wan. Ayat 8. Oh, sudah kan Wana tadi? Sorry. Sudah Kak. Jadi Ayat 9 sekarang. Iya, tunggu ya, Wan. Jadi bilang Iya. ini orang-orang sudah korupsi, korup, sudah apostasy mereka karena apa? Sudah bikin berhala dan sembah patung. Oke? Terus mereka bilang bahwa oh, ini patung inilah yang membawa kami keluar dari bangsa Mesir. Kalian lihat itu betapa bejatnya ini bangsa Israel. Mereka ini belum lama loh keluar dari bangsa Mesir. Mereka itu belum lama lihat waktu Firaun kejar mereka dari belakang, oke? Terus di Lautan Merah, Tuhan kirim angin timur sampai lautnya terbelah, mereka jalan di situ. Tuhan yang menyelamatkan mereka, terus mereka bilang, ini lembu ini yang pimpin mereka keluar dari bangsa Mesir. Aduh, memang gemes gitu dengar lihat pengalaman bangsa Israel, tapi saudara itu pengalaman saya dan saudara. Kita lihat bangsa Israel, kita mungkin lebih parah dari bangsa Israel. Menyembah Allah lain dalam bentuk lain kan, bukan hanya patung, dalam whatever yang kita bikin idol, bikin pertama dalam hidup dan kita worship, itu saudara dan saya punya idol. But anyway, oke. Sekarang Wan ayat 9, kasih seterus. Oke, ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tegar stiff-neck ini, kepala batu, keras kepala ini. Oke, ayat 10. Iya. Ayat 10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Oke, stop di situ duluan. Oke, Kak. Tuhan bilang apa? Ini gereja, oke ya, kita balik di gambar ini. Oke. Sekarang gereja di Wilderness One sudah apa sekarang orang-orangnya? Gereja di Wilderness. Apa yang terjadi? Atau orang siapa aja ya? Ya gimana? Apostasy, oke. Apostasy. Mereka sudah bikin golden calf, oke. Mereka sudah worship. Tuhan bilang mereka sudah corrupt themselves. Mereka sudah korup di gereja di wilderness. Terus Tuhan bilang apa kepada Musa? Musa, coba perhatikan ini ya. Perhatikan karena ini Wheat and Tares punya aplikasi. Kan lalang nggak bisa disingkirkan. Nah sekarang Tuhan ada kasih contoh mengenai gandum nih. Tuhan bilang, coba kamu lihat ini gereja yang saya sudah pilih, oke? Ini gereja Tuhan, ini kita yang choose bangsa Israel, oke? Mereka itu udah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yang itu definisi gereja. Makanya kita harus betul-betul ngerti fondasi yang kita belajar mengenai gereja. Tapi di gereja ini ternyata sudah apostasy, sudah korupsi. Bagaimana kalau kita singkirkan ini gereja, oke? Saya nggak mau gunakan mereka lagi, tetapi saya akan, apa tadi? Tuhan bilang kepada Musa. buat gereja baru. Thank you Tante Early. Dari Ngana, dari kamu, saya akan buat satu bangsa lagi. Atau kamu sendiri bikin independent ministry yang baru, oke? Karena ini sudah korupsi ini. Saya nggak perlu lagi mereka. Karena apa? Mereka udah apostasy kok. Mereka udah korupsi, ngapain? Saya punya purpose untuk gereja nggak bisa saya penuhi di bangsa Israel. Karena mereka sudah
worship, sudah bikin patung, sudah worship, ngapain saya mau gunakan mereka? Lebih baik saya kasih konsum mereka, binasakan mereka, dan kamu, kan dia bilang you, kamu sendiri, oke? Independent. Dari kamu sendiri, saya akan bikin great nation. Atau dari Ngana sendiri, saya akan memulai gereja lagi yang baru. Oke? Tapi sebelum menjadi great nation, kamu harus independen dulu, baru saya akan bikin great nation. Gereja yang baru lagi. Kepada Tuhan Yesus bilang kepada Musa. Jadi istilahnya Tuhan sudah pilih gereja ini karena korupsi, udah singkirkan mereka, saya akan pilih kamu untuk menjadi the great nation. Oke? Mungkin saudara tanya begini ya, bagaimana dengan bangsa Israel in the future? Bukankah Tuhan juga, istilahnya Tuhan juga in the future, Tuhan singkirkan mereka? Istilahnya singkirkannya itu adalah Tuhan tutup pintu kepada mereka di sini, oke? Karena mereka punya apostasy, Tuhan tutup pintu, dan mereka sudah tidak menjadi terang. Tuhan tidak gunakan mereka lagi sebagai bangsa menjadi terang dunia. Tuhan gunakan Gentiles di tahun 34 AD. Nah, ini prinsipnya saudara, oke? Ini prinsip yang kita harus tahu. Sebagaimanapun apostasy di gereja, oke, korup bagaimanapun di gereja, Tuhan itu selalu ada time period. Time period. Jangka waktu, oke, yang dia berikan kepada gereja. Di sini kita tulis yang warna hitam dulu. Ya, mati lagi ini. Oke. Hang terus kita punya board. Oke. Control Alt Delete. Oh, there you go. Oke. Oke ya. Sorry. Kita kasih lagi. Oke, jadi kita lihat Tuhan itu kalau dia memilih, dia pilih gerejanya kan, bangsa Israel dulu. Tetapi dalam dia memilih gereja itu, dia selalu kasih time period. Oke? Periode waktu periode. Kenapa dia kasih periode? Ini gambarnya kurang bagus. Kenapa dia kasih periode waktu di sini? Karena dia tahu bahwa di gereja itu selalu ada lalang dengan gandum. Selalu itu ada. Makanya dia kasih waktu periode yang mana apakah umat-umat ini atau orang-orang yang saya pilih akan menggunakan dia punya hak istimewa yang saya sudah berikan kepada mereka untuk melakukan tugas yang saya mau berikan kepada mereka atau enggak. Kalau enggak, ada waktu di mana Tuhan punya panjang sabar, sudah berakhir kepada gereja tersebut atau kepada Jewish nation. Oke? Dan kepada Jewish nation itu dikasih kesempatan sampai tahun 34 AD. Selama waktu Tuhan itu belum selesai, korupsi bagaimanapun itu Tuhan nggak akan tutup pintu kepada gereja itu. Jadi kepada bangsa Israel juga ya, Seventh-day Adventist. Oke? Makanya nanti ada bagusnya kita kasih periode gereja mulai jadi Efesus, Smyrna, Pergamus, seterusnya sampai Laodikia. Nah, tapi dari Laodikia itu dimulai dari tahun 1844. Oke? Dan ini Seventh-day Adventist. Ini yang gereja ketujuh ya, Laodikia, Seventh-day Adventist. Nah, kepada Seventh-day Adventist itu juga ada time period. Periodnya itu tutup pintunya itu sampai Sunday Law. Nah, selama Tuhan belum tutup pintunya kepada gereja di sini, Tuhan masih bekerja kepada gerejanya. Oke? Sama juga dengan bangsa Yahudi. Nah, ini kan mereka juga baru keluar dari Mesir. Tuhan selalu beri kesempatan. Kalian tahu kan, Tuhan selalu kasih kesempatan
kesempatan dan kesempatan sampai 34 AD udah nggak bisa lagi. Dan disitulah Tuhan punya panjang sabar kepada bangsa Yahudi. Nah sekarang kita lihat gereja di wilderness. Tuhan pilih gereja bangsa Israel, Tuhan pilih mereka untuk menjadi gereja. Dan mereka itu adalah gereja di wilderness, di padang belantara. Dan kita lihat apa yang terjadi kepada Musa. Musa itu harus menghadapi orang-orang yang apostasi korupsi, atau Musa itu harus menghadapi lalang-lalang di gereja. Bisa ngerti kan? Terus Tuhan bilang, ini orang-orang di gereja ini sudah korupsi, sudah error, sudah apostasi, sudah begini-begini. Gimana kalau saya singkirkan saja ini orang-orang dan kamu menjadi independen dan dari kamu saya akan bikin lagi gereja baru. Nah, kalian lihat apa yang Musa bilang. Oke? Ingat sudah-sudah, kenapa saya kasih ini? Karena Musa itu 144.000 akan menyanyikan lagu Musa. Dan lagu itu merupakan apa? Pengalaman, oke? Lagu merupakan pengalaman dan 144.000 akan mengalami pengalaman dari Musa. Itu ya yang kita kasih dia punya background. Dan kita lihat ini koneksinya dengan lalang dan gandum. Musa lihat, atau Tuhan bilang kepada Musa, lihat di gereja itu sudah penuh dengan lalang. Orang-orang sudah menyembah patung. Oke, mereka sudah bikin patung anak lembu. Saya mau hancurkan, saya mau binasakan mereka. Oke, kalian lihat inilah apa yang Musa bilang kepada Tuhan, dan 144.000 akan mengalami hal yang sama yang Musa lakukan karena 144.000 akan menyanyikan lagu Musa. Oke? Oke, Wan. Bisa baca terus ayat 11 sampai seterusnya, sampai selesai. Baru kita baca kutipannya. Silakan, Wan. Oke, Kak. Ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Bapaknya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Ayat 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata, "Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu." Ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Ayat 15. Oh ya. Sampai situ Johan. Oke, Kak. Oke. Iya. Jadi Wan, apa Musa bilang sama sorry. Apa Musa bilang? Oh Tuhan, sebetul itu. Memang orang ini punya error, udah lalang semua. Tuhan, sebetul kamu bikin. Betul kamu binasakan mereka karena bikin malu. Ngapain Tuhan mau pilih bangsa yang sudah menyembah berhala? Sebetul iya Tuhan, iya kita yang keluar dari mereka, terus kita lah yang Tuhan bikin bangsa yang baru. Begitu Wan? Apa begitu? Tidak sama sekali. Aduh, dia bilang Tuhan, siapa Tuhan marah kepada mereka? Kenapa Tuhan mau binasakan mereka? Iya kan? Kalau Tuhan mau binasakan mereka, itu orang-orang Mesir mau bilang apa? Kamu kasih keluar mereka untuk mau bunuh mereka di sini. Kamu nggak ingat kamu punya janji kepada Abraham, Ishak bahwa dari keturunan mereka ini kamu akan membuat mereka seperti bintang di langit banyaknya. Kamu lupa Tuhan? Masa kamu melakukan hal yang itu? Sekarang saya mau tanya kepada Wanda. Apakah memang Tuhan bermaksud begitu, Wan? Atau dia mau tes sama Musa? Mau tes.
Itu dia. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang, oke. Kita udah nggak sabar membaca kutipannya, tapi anyway. Apakah Anda bisa lihat pengalaman Musa sama dengan pengalaman istilahnya Tuhan juga mau tes orang dengan melihat apostasi, korupsi, atau error di gereja? Iya enggak, Wan? Iya Kak, istilahnya kalau kita yang jadi itu pasti kita Oh, of course. maksudnya, Oh iya Tuhan, aduh. aduh iya Tuhan, so begitu no orang, so mesti, aduh sebinasa juga orang so keterlaluan. Mereka udah keterlaluan, binasakan saja atau habiskan saja gereja ini yang Tuhan sudah pilih. Saya dari kita aja Tuhan pilih untuk jadi independen, Iya. bikin a new church. Aduh, oh man, nanti ya kita akan baca kutipannya. Waktu saya baca saya bilang, aduh Tuhan, wow, ini Musa ini, I'm telling you guys, Musa ini really represent Tuhan Yesus punya karakter, dan kalian akan lihat pengalaman Musa ini sama sekali dengan righteousness by faith yang Kak Roy lagi kasih ya, yang orang lagi belajar ini. Orang akan lihat ya, waktu kita pikirkan itu dan combine dengan righteousness by faith yang Tuhan lagi belajar, saya bilang, it's so beautiful Tuhan. Dan memang, Ellen White bilang, untuk menerima the seal of living God, kita harus punya karakter Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan waktu kita baca tuh Musa punya pengalaman, kita bilang, ini karakter Tuhan sudah ada di dalam Musa. Makanya dia begitu. Wow. Oke, anyway. Jadi ini dia punya ini dia punya Musa yang mana dia bilang, Tuhan jangan binasakan mereka. Jadi sekarang Musa lagi apa sama Tuhan? Musa menjadi apa? Oke, jadi Musa sekarang menjadi apa terhadap bangsa Israel? Kalian bisa perantara itu dia. Dan siapa yang menjadi perantara sekarang di surgawan? Kristus. That's right. Jadi Musa itu adalah type anti-type-nya Tuhan Yesus ya. Jadi Musa itu menjadi perantara, Tuhan Yesus juga sekarang menjadi perantara. Nah, mari kita baca pengalaman Musa di sini. Baru nanti itu kalau kalian ada komen sementara kita baca silakan ya. Karena ini baru dia punya Ya silakan Kak. Oke. Silakan Kak. Bilang Musa anti-type-nya Kristus, ya betul juga, karena dia kan mati. Dia mati dan bangkit lagi juga. Oh iya, betul. That's right. Tapi anti-type itu adalah dia Tuhan Yesus perantara, Musa juga menjadi perantara antara orang Israel dengan Tuhan ya. Yang mana Tuhan tunggu dulu binasa, kalau Tuhan Yesus kan Father my blood, seperti itu ya, menjadi perantara di dalam bilik yang maha suci sekarang. Oke, thank you Kak Acil. Ada lagi Kak? Oke, kalau sudah Anda ada. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau Kak Acil baca? Oke. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik, perhatikan dia punya cerita sangat menarik, dan kita akan mempelajari akan karakter Tuhan Yesus di sini ya. Dan ini pelajaran ini akan applicable ke torang, apakah torang punya karakter seperti ini atau enggak. Oke, anyway. Go ahead Kak, dari Musa. Oke. Musa di gunung diperingatkan tentang kemurtadan di perkemahan dan diperintahkan untuk kembali tanpa penundaan. Pergi, turunlah engkau, kata Tuhan, karena umatmu yang engkau bawa keluar dari tanah Mesir telah merusak diri mereka sendiri. Mereka telah Go ahead, Kak. Mereka telah menyimpang dengan tepat dari cara yang aku perintahkan kepada mereka. Mereka telah menjadikan buat mereka anak lembu cair dan menyembahnya, dan telah menyembahnya dan berkata, inilah Allah Allahmu, hai Israel, yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir.
Oke, thank you Kak Cil. Jadi kita lihat di sini ada apa? Apostasy. Ada kemurtadan. Ini the first apostasy yang waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Jadi Tuhan bilang turun. Udah apostasy ini gereja. Ini kan gereja di wilderness kan. Ini gereja ini sudah apostasy. Dan Tuhan bilang kamu turun karena pergilah turun karena ini umatmu ini bukanmu huruf besar ya, harusnya huruf kecil. Karena Tuhan bilang kepada Musa, karena umatmu yang engkau bawa keluar dari Mesir ini huruf kecil. Jadi Tuhan bilang, oh Musa, ini kamu punya orang-orang yang tadi kan Wana sudah baca, kamu yang bawa mereka keluar dari Mesir, mereka ini sudah menyembah berhala, mereka ini sudah apostasy. Oke. Nah, sekarang berikutnya ya. Kak Acil bisa baca berikutnya, baru nanti berikut kita minta Tante Areli ya. Kedua, dan Tuhan berfirman kepada Musa. Kak. Joy, teksnya nggak bener, Joy. Udah. Oh, oke. Mana, mulai dari mana? Dan Tuhan berfirman kepada Musa. Di atas ini. Oh, dan Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah melihat orang-orang ini dan lihatlah, mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Sekarang biarlah aku sendiri agar murkaku membara. Nah, hilang Jay. Mana ya Jay? Dan lihat mereka orang keras kepala. Sekarang biarlah aku sendiri agar murkaku membara terhadap mereka dan agar aku dapat membinasakan mereka dan aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Oke. Itu kan Tuhan bilang, ini kan Tuhan bilang bahwa orang-orang ini sudah murtad. Oke, sudah sembah patung. Nah, saya mau binasakan mereka. Kayak saya sudah murka terhadap mereka, tapi kamu Musa, karena mereka sudah murtad, saya binasakan mereka, saya akan membuat kamu jadi bangsa yang besar. Saudara, kalau Musa ini orang yang sombong, oke, orang yang tinggi hati, dia akan bilang, yes Tuhan, binasakan aja mereka, mereka layak terima itu. Terima kasih Tuhan, memang saya layak untuk menjadi bangsa besar. Memang saya layak karena saya nggak seperti mereka. Saya nggak sembah patung, saya ikut apa yang Tuhan suruh kepada saya ikut waktu Tuhan suruh kasih keluar bangsa Israel, saya ikut. Makanya saya layak untuk menjadi bangsa yang besar. Malah sebelum kamu suruh binasakan itu dalam hati saya, binasakan saja mereka. Mereka sudah apostasy kok, dan sayalah yang harus keluar dari bangsa ini untuk menjadi satu bangsa yang besar yang Tuhan pilih melalui saya, yang mana saya memang betul-betul setia dan mengikuti Tuhan. Kalau Musa tidak ada charity, oke? Kalau Musa nggak ada agape love, saudara-saudara, dia akan bikin hal seperti itu, oke? Nah, ini koneksi dengan righteousness by faith, kan? Karena waktu kita belajar righteousness by faith, yang tolong lagi belajar sama Kak Roy, itu charity itu, kalau kalian lihat dia punya kata Greka, itu agape. Dan agape love itu adalah cinta Tuhan. Agape, love agape. Agape itu bahasa Greka ya. Dan cinta Tuhan itu, saudara-saudara, kalau cinta manusia, kamu berbuat baik, saya berbuat baik. Itu fair. Kalau Tuhan, kalau Tuhan, while we yet sinner, He died for us. Sementara kita berdosa, Tuhan mati bagi kita. Tuhan ajarkan, berdoalah untuk musuhmu. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Itu baru cinta agape. Ini Musa, kalau dia nggak memiliki agape, Kristus di dalam dia, Tuhan bilang begini, oke, Tuhan memang sebetul ngana bikin apa itu. That's right. Tapi karena Musa memiliki agape, charity, Tuhan mau bikin begini, dia bilang, aduh Tuhan, bangsa Mesir mau bilang apa sama kamu? Oke, kamu sudah bawa, kamu membinasakan mereka.
Jangan Tuhan, jangan bikin itu. Itu ya yang Musa ada bilang. Nah, terus Tante Eli bisa baca dia punya kutipan seterusnya yang Tuhan katakan. Tuhan menyatakan bahwa Dia akan menolak bangsa itu. Dia memberitahukan karakter mereka yang sebenarnya. Orang-orang yang keras kepala, yang tidak menghormati hukumnya, atau berada di bawah pemerintahannya. Oke, sampai situ dulu ya, Tante Eli. Sampai situ dulu. Jadi, Tuhan bilang, Tuhan sudah disown, atau kalau bahasa Inggris kan disown. Own kan itu saya punya kan, own. This is my own house, my own pencil, gitu. Kalau disown, ini bangsa ini Tuhan nggak, karena kalau dulu Tuhan bilang ini bangsa Israel punya saya, ini saya nggak mau lagi seperti itu ya. Atau kalau suami istri kawin, suami, this is my husband. Kalau saya mau cerai, oh this is not my husband. Saya udah nggak memiliki dia lagi. Jadi waktu bangsa Israel itu Tuhan bilang, saya nggak mau lagi ini bangsa, oke? Karena mereka itu apa? Orang keras kepala. Bayangkan baru lihat kuasa Tuhan keluar dari Mesir, terus sekarang mau bikin patung dan bilang inilah Tuhan yang membawa kami keluar dari Mesir. Nggak mau menuruti hukum, berada di pemerintahannya. Oke? Terus lanjut. Biarkan aku sendiri. Lanjutin ya, Joy. Ya, thank you. Biarkan aku sendiri, katanya kepada Musa, agar kemurkaanku membara terhadap mereka, dan agar aku dapat membinasakan, dan aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Oke, jadi disinilah ya Tuhan, sudah berapa kali Ellen White bilang, ini di kutipan pertama dia bilang begitu, di kutipan kedua lagi dia bilang begitu, saya akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Nah, terus, masih terus Tante Eli. Oke. Musa diuji dengan janji kehormatan besar. Oke. Tunggu ya. Waktu Tuhan bilang kepada Musa, saya akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Apakah memang Tuhan bermaksud bikin begitu atau dia lagi uji Musa, Tante Eli? Dia lagi uji. Dia lagi uji Musa, mau lihat Musa punya kesabaran sampai di mana terhadap bangsa Israel. Bayangkan Musa ini, aduh, memang dia itu tipe pemimpin yang sangat panjang sabar. Aduh, memang betul-betul ya dia sudah memiliki akan karakter Tuhan Yesus. Rendah hati, panjang sabar, nggak gila hormat, nggak gila jabatan. Karena Tuhan bilang kamu akan jadi bangsa besar. Tapi Musa ternyata diuji, saudara-saudara, ini diuji, oke, dengan janji kehormatan. Terus lanjutkan, Tante Eli. Tuhan akan menempatkan dia sebagai kepala dari bangsa yang besar. Seandainya Musa memiliki jiwa yang picik dan egois, betapa cepatnya dia akan menerima tawaran seperti itu. Sampai situ dulu, Tante Eli. Wah, puji Tuhan, Musa nggak apa selfish bahasa Inggris ya. Kalau Musa selfish, saudara-saudara, atau picik, apa yang tadi saya bilang? Iya Tuhan, betul. Binasakan mereka ini sudah apostasy, mereka ini sudah begini, mereka itu lalang, error, false principle, apostasy. Kasih binasakan mereka, memang mereka layak. Kalau dia egois, selfish, atau picik, dia akan terima tawaran itu. Kalau kita egois, selfish, saudara-saudara, well, fill it in the blank, okay? Fill it in the blank. Kalau kita selfish, kita narrow and selfish spirit, kita akan lihat apostasy di gereja, you fill it in the blank, okay? Kita nggak mau bilang apa-apa, kalian isi apa. Tapi Musa, dia nggak begitu, saudara-saudara. Dan ingat. 144.000 harus mengalami pengalaman Musa, karena waktu mereka di surga, mereka menyanyikan lagu Musa dan lagu anak domba. Oke? Pengalaman Musa
dan pengalaman Tuhan Yesus. Makanya kita akan belajar pengalaman juga Tuhan Yesus. Saudara, ini pelajaran mau mempersiapkan kita jadi 144.000, oke? Bukan untuk ya karena mengisi waktu lah kita belajar. No, this is important. Kalau kita nggak mengalami pengalaman Yesus dan Musa yang memiliki buah-buah roh, panjang sabar, oke, lemah lembut, kasih, dan semuanya itu, nggak bisa kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan ini pelajaran buat saya juga, ini pelajaran untuk saya, saudara. Belajar pengalaman Musa, pengalaman Tuhan Yesus menghadapi bangsa Israel yang keras kepala, pusing mau lihatnya itu. Mau lihat bangsa Israel aja pusing. Mau lihat bangsa Israel di zaman Tuhan Yesus sakit kepala, baca pemimpin-pemimpin bikin gini. Sedih melihatnya, tapi sebenarnya itu mereka itu melambangkan saya dan saudara selama ini. Rebellion, kita punya keras kepala, tapi Tuhan masih sabar sampai ada waktunya. Dan Musa itu nggak selfish, saudara-saudara. Betapa dia mempunyai charity itu ya, charity agape love itu yang Tuhan punya, dan dia sudah belajar selama 40 tahun di wilderness. Oke, makanya dia waktu memimpin bangsa Israel, dia sudah ada kasih Tuhan yang membuat dia itu tidak selfish. Makanya Tuhan pilih Musa untuk membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oke, Tante Li terus sampai di terakhir sini. Oke. Seandainya Musa memiliki jiwa yang picik dan egois, betapa cepatnya dia akan menerima tawaran seperti itu. Tapi dia tidak mau mendengarkan janji kedudukan yang lebih tinggi. Dia terus bermohon untuk orang-orang yang bersalah itu. Satu keinginan besarnya adalah bahwa kemuliaan Tuhan akan dipertahankan. Di atas segalanya, dia merindukan keselamatan orang-orang yang untuknya Tuhan telah bekerja dengan begitu menakjubkan. Waduh. Pengalaman mereka yang luar biasa saat keluar dari perbudakan, pelarian dari Mesir, perjalanan melalui Laut Merah. Ini terukir di benaknya seolah-olah dipahat di batu. Dan dia tidak akan membiarkan Israel hancur. Wow. Aduh, wow. Aduh, Musa, dia punya roh itu memang betul-betul. Dia menjadi perantara terhadap bangsa Israel, saudara-saudara. Dia bermohon terhadap orang-orang yang bersalah. Kalau kita lihat kesalahan, ini salah, ini begini, ini. Main tunjuk-tunjuk tangan, sedangkan 4 tangan mungkin kita dosa kita beda dengan dosa mereka. Tapi saya lebih banyak terang, saya lebih dipertanggungjawabkan banyak daripada mungkin orang-orang yang belum mengetahui akan terang tersebut. Makanya masih ingat Ellen White bilang, seandainya tentara-tentara Roma mempunyai terang sama seperti bangsa Israel, mereka mungkin tidak akan mau menyalibkan Tuhan Yesus. Bayangkan, jadi Musa, saudara-saudara, dia bukannya malah, memang mereka kasih tahu apostasi ini, tapi dia bermohon, Tuhan, tolonglah ini orang-orang yang bersalah ini. Kenapa dia bermohon itu, saudara-saudara? Karena hanya satu keinginannya adalah untuk kemuliaan Tuhan yang dipertahankan. Oke? Jadi kenapa kemuliaan Tuhan? Tuhan, kalau kamu mau hancurkan, mau binasakan gereja ini, ya, ini. Tuhan, kalau kamu mau binasakan gereja ini orang-orang Mesir mau bilang apa? Iya kan? Ini gereja ini sudah nggak ada. Orang-orang Mesir bilang apa? Loh, Tuhan, kenapa Tuhan mau panggil mereka keluar untuk membinasakan? Sekarang kembalikan kepada Advent. Tuhan panggil Advent kenapa? Untuk mau dihapuskan? Iya kan? Betul nggak? Udah nggak ada lagi Advent. Udah jatuh, udah nggak dipakai lagi. Seperti itu. Dan harus ada orang-orang tertentu independen yang Tuhan harus pilih untuk membuat gereja yang baru. Seperti itu. Ini kan dia punya pelajaran. Tuhan, kamu sudah pilih bangsa Israel. Udah nggak perlu lagi karena mereka sudah apostasi. Saya mau pilih kamu. Kalau
kalau nggak sama seperti Musa, iya Tuhan, sudah hapus mereka, memang udah apostasi, udah jatuh mereka. Pilih aja saya sendiri untuk membuat satu gereja atau movement yang baru untuk melanjutkan akan gereja yang Tuhan sudah pilih. Tapi saudara, kalau kita mempunyai pengalaman mempunyai roh sama seperti Musa yang 144.000 akan punya, mereka malah di situ yang akan bermohon kepada Tuhan, Tuhan, kalau sekarang gereja Advent sudah dihapuskan, ini orang-orang gereja di luar mau bilang apa? Tuhan yang pilih Advent, iya kan? Tuhan yang bilang, oh ini Advent, ini adalah gereja Tuhan. Kok sekarang kamu udah nggak Advent, kamu di gereja apa sekarang? Ya nggak tahu. Loh, kenapa sudah keluar di gereja? Iya, karena mereka udah begini-begini. Akhirnya kita mau nggak mau ngomongin Advent. Beginilah, apostasi inilah, apostasi itulah, ini, sampai keluar dari Advent. Tapi Musa, dia berdoa untuk orang-orang di situ, untuk Tuhan, jangan bikin gitu. Kalau kamu bikin gitu, nama kamu yang dipermalukan. Orang Mesir mau bilang apa? Orang Protestan, Islam mau bilang apa? Kok gereja Advent udah nggak ada, udah jatuh? Loh, kalau udah jatuh ya ngapain kamu jadi Advent dan? Sudah jatuh berarti Tuhan sudah nggak perlu lagi gereja Advent. Kan begitu. SDA sudah jatuh, sudah rubuh, keluar. Tuhan sudah nggak perlu lagi Advent, harus ada independent ministry yang keluar yang bilang saya ini remnant, saya ini gandum. Sudah menjadi benar. Musa aja benar di hadapan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan, asitoh dia nggak merasa diri benar, saudara-saudara. Asitoh dia nggak bilang, oh iya saya benar, mereka ini yang salah. Kalau memang betul-betul mempunyai righteousness-nya Kristus, kita akan mempunyai agape love, unselfish love, yang malah akan bermohon kepada Tuhan, Tuhan tolong ini orang-orang, kasih kesempatan kepada mereka Tuhan. Tuhan yang pilih mereka kok sekarang harus mau dibinasakan? Dan dia bilang, di atas segalanya, perhatikan ini yang kita kasih merah. Dia merindukan keselamatan orang-orang itu, saudara-saudara. Aduh. Man. Musa rindu orang-orang ini diselamatkan. Yang mana dia rindu keselamatan orang-orang yang untuknya Tuhan telah bekerja dengan begitu menakjubkan. Dia long, bahasa Inggrisnya, dia long for the salvation. Jangan binasakan dulu mereka, Tuhan kasih kesempatan. Dan Musa ini menjadi, waktu kita belajar gereja, dia ini menjadi garam dunia. Kalian tahu apa fungsi garam? Untuk pengawet. Salah satu ya. Preserve. Karena dia ini bermohon kepada Tuhan, Tuhan tidak binasakan bangsa Israel. Dia rindu untuk orang-orang ini diselamatkan. Ini agape love yang agape, cinta agape, charity yang kita nggak tahu ya. Kalau saudara dan saya nggak belajar karakter Tuhan Yesus, nggak belajar righteousness by faith, kita lihat apostasi di gereja, kita akan besar-besarkan, kita akan bongkar, kita akan kasih tahu sampai seluruh dunia pun harus tahu. Sampai orang-orang benci akan gereja, saudara-saudara. Musa nggak begitu. Dia rindu untuk keselamatan orang-orang di situ. Dia mempunyai kasih Kristus yang mau menyelamatkan, bukan untuk condemn, bukan untuk injak-injak, bukan untuk mempermalukan, malah mengasihi ataupun kalau tegur dengan kasih Kristus. Inilah roh dari Musa, oke? Dan ini adalah pengalaman dari Musa. Oke. Thank you ya Tante Ali. You're welcome. Ya. Apakah Lali sudah bisa baca, Li? Ya, sudah bisa. Oke. Ya, terus ya nanti kalau sudah selesai baru kalian bisa give comment. Kasih tahu ya, kalian mau komen di paragraf mana, silakan kalian bisa lihat di sini. Oke, go ahead, Li. Oh, kuasa dari doa. Musa dipenuhi mulutnya dengan argumen yang mengungkapkan imannya sendiri kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menguji dan mencoba tidak marah kepadanya karena ketekunannya. Tuhan telah berfirman,
orang-orangmu yang engkau bawa keluar dari tanah Mesir. Tetapi dalam doanya Musa menyangkal kehormatan ini. Dengan kerendahan hati, tapi kepastian yang teguh, dia mengembalikan bangsa itu kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orangmu, katanya. Engkau adalah Tuhan dan pemilik mereka. Engkau membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saya hanya melakukan apa yang engkau perintahkan. Aku hanya instrumenmu menuruti perintah yang engkau berikan padaku. Engkau dan engkau sendiri dapat melakukan pekerjaan ini. Mata semua bangsa tertuju pada Israel, bangsa yang sangat diselamatkan. Oh, jangan biarkan tahta kemuliaanmu dipermalukan. Aduh, oke. Coba Lalik kasih komen di sini. Apa yang Lalik mau bilang? Dari sini atau dari sebelumnya? Aduh, ini saya terharu sekali pas lihat ini Musa punya pengalaman ini dan aduh yang kita maksudnya karena kita pengalaman selama ini justru sebaliknya yang apa Musa rasakan kan, yang maksudnya yang justru kebencian yang dibangkitkan dalam kita punya diri tentang orang lain ya, merasa bahwa kita lebih baik. Dan kita langsung ingat yang pelajaran chapter 14 kalau nggak salah yang Kak Roy bawa juga tentang spiritualism. Dan spiritualism itu adalah salah satu selfish seperti ini kan, yang seandainya kita selfish, dia itu sama yang spiritualism yang akan menerima tanda binatang kan. Dia punya, makanya jelas sekali perbedaannya. No wonder Musa 194.000 menyanyikan lagu Musa kan? Iya, itu dia. Makanya itu kita, selfish. That's right, betul. Ya. Kalau memang kita terima, maksudnya tanda binatang itu, pas yang, maksudnya yang pasti kita akan keluar kalau misalnya kita memang ini ya, kalau maksudnya kalau kita keluar kita nggak bisa, maksudnya ini ya sesuai ini ya, maksudnya kita nggak mau judge juga, tapi apa yang kita bisa lihat kalau kita keluar juga berarti itu ada spiritisme dalam diri kita, ada egois dalam diri kita, merasa bahwa kita benar, dan kita tidak akan menyanyikan lagu Musa karena kita nggak ada spirit Musa ya, dan pasti kita akan terima mark of the beast. Itu yang bisa kita lihat yang sejauh ini. Dan Musa ini sama dengan prinsip Tuhan Yesus. Aduh, itu yang memang nggak bisa di ini ya. Memang ada roh Tuhan Yesus sekali dia ini. Lebih baik saya yang binasa daripada orang-orang Israel binasa. Iya, betul. Kayak kan dia bilang kita punya nama dihapuskan saja dari buku kehidupan. Masih ingat? Iya. Nah, nanti kita taruh di sini juga ya. Oke, ada lagi, Li? Ya, itu aja dulu. Itu aja. Okay. Kita lihat ya berapa. Oke. Jadi, kita lihat di sini. Mata semua bangsa tertuju pada Israel. Jadi, kalau mata semua bangsa, jadi kan orang-orang misalnya ya, bahasa Israel atau gereja, atau let's say gereja Advent. Seventh-day Adventist, karena the church is in the wilderness kan, dan itu gereja yang Tuhan pilih. Gereja Advent itu yang Tuhan pilih juga, karena ladang melambangkan gereja Tuhan. Semua bangsa tertuju kepada orang-orang Advent, oke? Yang mana bangsa Israel itu sudah diselamatkan, dikeluarkan dari Mesir, kita juga sudah dikeluarkan dari kegelapan. Terus sekarang Tuhan bilang kita nggak mau gunakan kamu lagi. Nah sekarang kalau Advent Tuhan sudah nggak gunakan lagi, sudah jatuh, udah nggak perlu lagi, udah that's it. Ya ampun, dia bilang jangan bikin itu, karena apa? Kamu yang Tuhan yang akan dipermalukan. Karena yang kepilih membentuk Advent, semuanya itu kan Tuhan yang pilih kan, iya kan? Dan namanya Seventh-day Adventist aja sudah, Ellen White bilang sudah jadi rebuke kepada gereja-gereja Protestan. Terus sekarang udah nggak, Tuhan udah tutup pintu lah, udah close of probation, sudah harvest 9/11 2001. Tuhan nggak perlu lagi, Tuhan hanya pilih individu-individu tertentu. Apakah begitu, saudara-saudara? Tidak seperti itu ya, dan ini sudah digambarkan dalam cerita mengenai Musa. Dan ini cerita Musa ini baru satu. Ada lagi cerita satu yang dulu saya nggak pernah waktu kita baca dia punya kutipan, nanti kita kasih dia punya
pelajaran berikut. Sangat indah, saudara. Dan itu adalah alfa. Ini omeganya, dan itu adalah alfanya. Oke? Jadi kita akan lihat alfa dengan omega selama waktu Musa yang pimpin bangsa Israel. Oke? Jadi jangan bikin itu karena Tuhan yang dipermalukan. Jangan kasihan singkirkan. Oke? Bilang Advent sudah nggak perlu karena Tuhan yang akan dipermalukan. Mana lagi orang-orang yang akan mana lagi orang-orang yang Tuhan pilih sudah jadi terang dunia, garam dunia, menjadi air, yang akan nanti di akhir zaman yang akan berikan mengenai Sabat. Mana itu orang-orang secara nation? Ini kan talking about nation. Nation itu secara group of people, church yang Tuhan sudah pimpin keluar. Mana itu? Oh, sudah disingkirkan. Kenapa? Karena mereka keras kepala, apostasy ini, apostasy itu. Saudara, kalau Tuhan nggak panjang sabar, memang betul. Dia sudah singkirkan orang forget 2020. Dari dulu aja udah that's it, no more. Tapi sekarang Tuhan ada jangka waktu kepada periode gereja Advent, Laodikia sampai betul-betul harvest, itu panjang sabar Tuhan. Selama itu Tuhan masih tetap bekerja. Sama dengan bangsa Israel, apostasy demi apostasy, error demi error, ini tetap Tuhan panjang sabar sampai 34 AD. Itu prinsip di mana kita harus belajar kasih sayang dan panjang sabar Tuhan. Tapi jangan pernah sia-siakan panjang sabar Tuhan karena kita semua ini hidup dalam waktu extended time, borrowing time. Oke? Yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk benar-benar mempunyai karakter Tuhan. Oke, mungkin ada yang mau kasih komen sebelum kita lanjut baca ini. Oke, kalau enggak, apakah Kak Opin available bisa baca Kak? Dalam posisi bisa membaca yang kutipan berikut. Bisa Joy. Oh ya, thank you Kak. Dari Tuhan ya. Silakan Kak. Tuhan, dia bermohon, mengapa murkamu membara terhadap umatmu yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang perkasa? Itulah sebabnya orang Mesir akan berbicara dan berkata, karena kejahatan telah ia bawa keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan membinasakan mereka dari muka bumi. Berbaliklah dari arahmu yang ganas dan sesalilah argumen yang luar biasa ya. Dari kejahatan ini terhadap bangsamu. Ingat Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu yang engkau telah bersumpah oleh dirimu sendiri dan berkata kepada mereka, aku akan melipat gandakan benihmu seperti bintang-bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah aku katakan ini akan kuberikan kepada benihmu, dan mereka akan mewarisi selamanya. Oke. Sampai di sini Kak Opin ada mau kasih tanggapan Kak? Nanti Kak Opin baca the next paragraph juga ya. Apa di sini ada tanggapan atau komen? Ini kan percakapan Musa dengan Tuhan kan? Ya, betul. Betul. Ya, jadi Musa bagaimana ya? Sepertinya dia mengingatkan Tuhan. Tapi dalam konteks bermohon, ini bukan Musa memperingati Tuhan, bukan. Iya. Tapi Musa mengingatkan Tuhan. Itulah Kak, sebabnya. Ya. Kak. Itulah sebabnya orang Mesir akan berbicara. Maksudnya nanti orang Mesir akan Bilang orang apa? Mesir istilah yang menghina begitu kan? Iya. Tuh. Ya, jadi yang kan di sini bilang Musa bermohon kan kepada Tuhan seakan-akan Tuhan akan bikin hal itu. Tapi sebenarnya Tuhan lagi menguji Musa sebenarnya. Menguji apa sih yang Musa akan lakukan terhadap bangsa Israel, dan memang Musa itu lulus ujian yang mana dia tetap panjang sabar kepada gereja yang sudah apostasy di padang belantara. Oke, Kak, ada lagi sebelum Kak Opin baca seterusnya? Halo Joy.
Itu Ya, ya. dulu nih. Oke, Tante Tapi Eli. yang lanjut. Oh ya, oke. Gimana Tante Eli? Bukannya Tuhan itu mengetahui hatinya Musa, tapi dia ungkapkan begitu, sebenarnya itu supaya kita mengetahui bagaimana hatinya Musa kali ya. Jadi kan sebenarnya Tuhan itu sengaja diberikan di sini supaya kita tahu kejadiannya. Sebenarnya Tuhan tahu kan hatinya Musa, supaya kita melihat. Karena Oke. supaya ini juga menjadi pelajaran untuk kita kan? Iya kan? Karena ini Iya. ini untuk kita. Tuhan tahu Musa punya hati dan dia tahu Musa akan bikin apa. Kenapa ini cerita tertulis? Kenapa Ellen White kasih ini? Karena ini pelajaran untuk saudara dan saya. Karena pengalaman Musa adalah pengalaman 144.000. Dan kalau kita mau jadi 144.000, kita harus mengalami pengalaman Musa yang panjang sabar, agape love. Itu dia bagaimana menghadapi apostasy. Inilah spirit Musa. Dan kita akan belajar nanti spiritnya Tuhan Yesus juga ya. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dulu yang pakai kutipan yang dari Desire of Ages, kita akan bahas itu yang mana bagaimana rohnya Tuhan Yesus menghadapi orang-orang bangsa Israel. Ya, Li, ya silakan Li. jadi ini kan ujian untuk Musa kan, jadi juga akan menjadi ujian untuk kita kan yang akan sama seperti Musa kan dia punya kan, karena kita akan nyanyikan lagu Musa berarti harus pengalaman yang sama menjadi orang punya pengalaman kan. Jadi kalau kita lihat di sini ujian terbesar Musa bukan waktu melewati Laut Merah, tetapi sebenarnya waktu Tuhan bilang mau binasakan ini bangsa Israel adalah ujian terbesarnya dia. Seandainya dia bilang, oh iya Tuhan betul, sebetulnya yang Anda bilang binasakan Jo. Tuhan tidak akan binasakan Israel, tapi dia akan menggantikan Musa dari pemimpin bangsa Israel. Jadi kita nggak akan dengar Musa lagi, mungkin cuma di awalnya dan selanjutnya bukan Musa yang pemimpin Israel kan ini kan dia, yang tadi dibaca. Habis itu dia akan menguji kan apakah Musa itu ada selfish spirit enggak? Ya. Kalau dia bilang iya berarti ada selfish spirit. Oh, kamu nggak cocok pimpin bangsa Israel. Saya akan ganti kamu dengan orang lain ya, orang lain yang dia akan pilih untuk melanjutkan Musa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan Musa fail di sini. Dan kadang-kadang kita lihat kemutaran bangsa Israel itu adalah cobaan mereka, tetapi sebenarnya ini adalah cobaan kita atau cobaan Musa kan. Kita lihat apostasi di gereja, sebenarnya cobaannya bukan mereka. Kita yang lihat mereka apostasi adalah cobaan untuk kita sendiri. Apakah kita akan menang atau enggak dengan mereka punya apostasi. Kalau kita kalah, sorry, kamu bukan 144.000. Saya punya orang lain yang lebih peduli kepada jemaat itu daripada kamu yang mengaku umat Tuhan. Aduh, ini sebenarnya ngeri juga ya. Aduh. Iya, kita bukan ujian untuk mereka. Ya, itu. Iya. Thank you, ya. Karena tadi ada Ellen White bilang ini ujian ya untuk Musa. Mana itu? Ujian. Musa itu diuji. Tapi ini masa uji dengan janji kehormatan ya. Musa diuji. Oke, Musa diuji. Ini Musa punya ujian apa? Apostasi di gereja kan Musa punya ujian. Dan kita lihat bahwa memang sebelum Tuhan sebelum Tuhan pilih Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, Musa kan harus belajar dulu di wilderness selama 40 tahun. Dan disitulah Musa diuji, dia punya kesabaran, panjang sabar dengan apa? Domba-domba yang dia gembalakan. Dan Tuhan tahu Musa ini akan lulus ujian, oke? Dia tahu tuh Musa ini akan panjang sabar kepada bangsa Israel. Makanya cerita ini dikasih kepada kita untuk menjadi untuk menjadi pelajaran bahwa inilah orang-orang, yang Tuhan akan pilih nanti 144.000 karena mereka ini sebelum menjadi 144.000 mereka itu sudah diuji selama ini dalam perjalanan sebelum mereka di-seal, mereka diuji. Apa ujiannya? Panjang sabar, nggak selfish, panjang sabar, punya agape love, tidak selfish, punya sifat perantara. Perantara itu kita lihat gereja apostasi bukannya menjelekan mereka, tapi berdoa Tuhan, karena di sini dibilang
dari yang paling utama, Musa ini merindukan keselamatan orang-orang di gereja di wilderness. Ini ujian untuk Musa dan ini juga ujian untuk kita yang akan menjadi 144.000. Apakah saudara dan saya ini ya, apakah kita itu pas lihat apostasy kita betul-betul, aduh Tuhan, aduh ini saya berdoa untuk keselamatan mereka, Tuhan bikin apa saja atau apa saja dan atau bukakan pintu atau bagaimana supaya orang-orang ini punya keselamatan, bisa mendengar pekabaran, mereka diselamatkan. Tuhan tolong, apakah itu saudara dan saya, kalau kita bikin begitu itu enggak selfish saudara-saudara. Dan itu adalah sifat dari Musa yang tidak selfish dan itu adalah ujian kepada Musa dan kepada 144.000 untuk apa tindakan kita terhadap apostasy di gereja. Karena ini apostasy gereja di wilderness. Dan kita sudah lihat tindakan Musa so far ya. Oke Kak Opin, boleh baca terus Kak saat Musa menjadi perantara bagi bangsa Israel. Oke. Saya agak ribut sini ya. Oh, oke. Dari mana Kak, Joy? Dari saat Musa. Saat Musa menjadi perantara bagi Israel, rasa pemalunya hilang dalam perhatian dan cintanya yang kepada orang yang kepadanya di tangan sarana untuk melakukan hal. Tuhan mendengarkan permohonannya dan mengabulkan doanya yang egois. Tuhan telah buktikan hanya dia menguji kesetiaan dan cintanya kepada orang-orang yang bersalah dan tak tahu berterima kasih dengan Musa menang mencoba. Oh, oke. Sampai situ aja dulu ya, Kak. Halo, Joy? Iya. Dapat dengar? Ada. Tadi Iya. agak hilang-hilang. Ya, thank you, Kak. Nanti kita coba itu lagi ya. Karena di sini poinnya penting. Tunggu, apakah hanya kita yang dengar Kak Opin hilang-hilang atau kalian juga atau bagaimana? Iya, agak Signal sedikit. memang Joy. enggak bagus di sini. Oh, oke, Kak. Kalau gitu Kak, kita coba baca lagi karena ini poinnya sangat penting ya Kak. But thank you Kak Opin sudah mau bersedia baca. Memang mungkin Oke, Joy. signal lagi itu. Ya Kak, thank you Kak ya. Jadi dia bilang Musa ini menjadi perantara terhadap orang Israel, bangsa Israel. Dan dia bilang waktu Musa berdoa, untuk Tuhan supaya jangan binasakan bangsa Israel karena kalau binasakan nama Tuhan akan dipermalukan, iya kan? Dan kalian ini dibilang rasa pemalunya hilang. Masih ingat Musa selalu bilang begini, oh Tuhan saya nggak bisa bicara. Iya kan, dia kan waktu Tuhan mau utus dia, saya nggak bisa bicara. Dia ada excuse untuk tidak mau menjadi pemimpin bangsa Israel. Tapi saudara, waktu dia berdoa untuk bangsa Israel, karena dia punya perhatian dan cintanya kepada orang-orang ini, rasa pemalunya hilang, saudara-saudara. You know? Langsung keluar dari hatinya agape love. Tuhan, ini orang-orang ini Tuhan, tolong selamatkan mereka. Dia punya rasa cinta, perhatiannya itu langsung keluar walaupun dia ini timid ini rasa orang pemalu tapi hilang. Langsung hilang untuk bermohon kepada bangsa Israel. Dan saudara, Tuhan dengan permohonannya dan mengabulkan doanya yang tidak egois. 144.000 akan berdoa untuk gereja yang sudah murtad dan doanya tidak egois, saudara-saudara. 144.000 akan penuh cinta dengan orang-orang yang sudah apostasy. Karena 144.000 akan mengalami pengalaman Musa. Dan kalau kita berdoa untuk gereja yang sudah murtad, Tuhan akan dengar doa kita, saudara-saudara. Do you think Tuhan itu tuli, nggak mau dengar, apalagi kita mau dengar untuk mereka punya keselamatan. Tuhan bilang, men, kita lebih sangat mau menyelamatkan orang ini, tapi nggak ada, saya nggak lihat ada orang yang berdoa untuk orang-orang yang sudah murtad. Malah sebaliknya menjelek-jelekan orang-orang yang sudah murtad. Menjadi satu pekabaran yang luar biasa untuk orang-orang yang murtad. Tuhan bilang, mana ini roh-roh seperti Musa? Mana ini orang-orang yang mau jadi 144.000?
Tuhan pasti akan dengar doa kita yang tidak selfish, saudara-saudara. Dan ini teguran untuk kita. Saya bilang, aduh Tuhan, selama ini saya punya roh ini selfish sekali. Belum ada cinta Tuhan di dalam saya, belum ada roh Musa. No wonder Tuhan masih panjang sabar sampai sekarang ini. Dan mudah-mudahan dengan waktu yang Tuhan berikan, saya dan saudara akan pergunakan waktu untuk menjadi sama seperti Musa dan sama seperti Yesus. Oke, kita lanjut ya, udah mau habis. Tuhan telah membuktikan hambanya, Tuhan sudah bukti. Dia telah menguji kesetiaan dan cintanya. Tuhan sudah terbukti bahwa bangsa Israel sangat cinta, oke, kepada gereja yang sudah murtad, kepada orang-orang yang bersalah dan tidak tahu berterima kasih, dan dengan baik Musa menanggung pencobaan. Jadi Musa lewat ujian yang tadi bilang. Musa lewat ujiannya. Dia cinta berdoa untuk orang-orang yang bersalah dan nggak tahu berterima kasih, saudara. Aduh, you know what? Pas baca ini saya punya air mata menangis waktu saya baca. Saya menangis waktu baca ini. Kenapa? Karena saya sakit hati. Sakit hati karena Tuhan, kok saya nggak ada perasaan seperti ini? Kok perasaan saya ini kayak benci, nggak suka kepada gereja dan segala macam dengan apostasinya? Waktu baca Musa tertegur, sudah saya bilang, Tuhan ini karakter ini beautiful sekali, ini karakter Musa. Langsung terharu ya membaca ini bagaimana Musa ini. Dan saya bilang, Tuhan tolong kasih Tuhan punya cinta, supaya saya juga mau melakukan ini. Ini sangat sangat beautiful sekali ini Musa ya. Dan dia bilang, ketertarikannya pada Israel muncul dari motif yang tidak egois. Aduh, ini lagi agape love. Diulang-ulang. Tidak egois, dan Tuhan Yesuslah yang unselfish. Makanya Musa memiliki karakter Yesus. Kemakmuran orang-orang pilihan Tuhan lebih disayanginya daripada kehormatan pribadi. Aduh, saudara-saudara. Wow, itu kemakmuran orang-orang pilihan Tuhan, mana ya, prosperity untuk Tuhan ya, untuk umat pilihan yang umat pilihan Tuhan, kemakmuran itu lebih disayangi dari penghormatan. Jadi Tuhan jangan binasakan ini, jangan binasakan gereja ini. Oke, daripada Tuhan bilang, oke, saya akan pilih kamu. Sudah bayangkan ya. Coba pikir baik-baik. Tuhan yang bilang, oke, saya binasakan gereja ini, kamu yang akan jadi independen. Oke, dari kamu yang akan saya bikin gereja yang besar. Itu pun Tuhan bilang kepada Musa, Musa nggak mau. Kita di 2001, Tuhan nggak bilang, kita yang bilang, oke Tuhan dari kita Jong, Tuhan pilih, oke. Karena saya gandum loh, orang-orang di gereja lalang semua. Aduh, amen. Wow. Musa Tuhan pilih, Musa nggak mau. Karena dia nggak selfish. Kita Tuhan nggak pilih, kita yang Tuhan bisa nggak pilih saya? Karena saya ini gandum, oke? Dari 2001 saya sudah gandum, Tuhan pilih saya. Ini orang-orang murtad semua ini. Tuhan binasakan mereka karena apa? Dulu waktu kita raya ini, lalang dan gandum, gereja di lalang akan binasa. Makanya untuk nggak binasa harus keluar. Ingat itu Tutuk punya pertanyaan waktu lalu. Kak, kan kita harus keluar Kak sebelum murka Tuhan. Apakah itu Tuhan suruh? Tuhan suruh kita keluar? Sedangkan penggenapan Wahyu 18 bukan 2001. Dan kalaupun kalian bilang itu 2001, saudara akan bermasalah dengan perumpamaan wheat and tares, karena harvest itu close of probation. Dan kalau kita mengaku gandum, oke, kita akan memiliki roh seperti Musa, saudara-saudara. Kalau kita mengaku gandum. Karena Musa dia big time gandum. Karena dia itu orang yang benar, saudara-saudara. Kalau kita orang benar, memiliki karakter Yesus, kita nggak akan berani-berani untuk whatever lah yang kita bikin in the past. I don't wanna mention, okay? Tapi kita akan memiliki roh seperti Musa. Kita lanjut. Musa punya ketertarikan muncul dari motif yang tidak egois. Dia lebih sayang dari kemakmuran umat-umat Tuhan dari kehormatan pribadi. Lebih tinggi daripada hak istimewa menjadi bapak bangsa yang perkasa. Tuhan senang dengan kesetiaannya. Bayangkan,
Tuhan senang dengan kesetiaan Musa, kesederhanaan hatinya dan integritasnya, dan dia berkomitmen kepadanya sebagai gembala yang setia, tugas besar memimpin Israel ke tanah perjanjian. Oke, coba lihat di sini ya. God was pleased with his faithfulness. Tuhan senang sekali lihat Musa, saudara-saudara. Dia punya kesederhanaan hatinya, dia punya integritas, dan and he committed to him, dan Tuhan mempercayakan Musa sebagai gembala yang faithful, dan sebagai gembala yang setia, dan tugas besar memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Betul tadi Lali bilang, karena mereka kan baru keluar dari Mesir, toh. Oke, Tuhan uji Musa, apakah ini Musa betul-betul gembala atau pemimpin yang besar, pemimpin yang betul-betul yang setia, pemimpin betul-betul yang akan memimpin bangsa Israel sampai ke Promised Land. Itu ujian kepada Musa. Dan Musa lulus ujian di saat itu, saudara-saudara. Bayangkan, Tuhan senang. Jadi Tuhan senang kita, sebagai umat Tuhan yang akan menjadi yang mau menjadi 144.000 yang mau mempersiapkan adalah kita mempunyai roh seperti Musa. Rendah hati, panjang sabar, tidak egois, dia punya kesetiaan kepada bangsanya, kepada gereja yang Tuhan sudah Tuhan sudah pilih, kesederhanaan hatinya, dan Tuhan bilang, oke, kamu lulus ujian, sekarang kamu akan pimpin bangsa Israel sampai ke Promised Land. Oke, jadi kita lihat ya, dan ini dia kutipan yang tadi yang kita belajar itu, yang di Exodus 32 itu, kita akan stop sampai di sini. Tapi kita lihat satu contoh di Alkitab yang mana sangat luar biasa, saudara-saudara. Inilah roh daripada Musa yang sudah mempunyai karakter Tuhan Yesus. Tuhan sudah ajar Musa untuk mempunyai karakternya selama di wilderness 40 tahun. Bagaimana dia mengembalakan domba, dan dia akan transfer itu dia punya waktu mengembalakan domba untuk mengembalakan bangsa Israel. Dan ternyata dia lulus ujian untuk memimpin bangsa Israel. Ternyata Musa mempunyai roh Tuhan Yesus. Dan Tuhan senang sekali. Dan Ellen White senang juga pasti tulis ini untuk menjadi pelajaran bagi saudara dan saya yang mau menjadi 144.000 yang akan menyanyikan lagu atau experience dari Musa. Oke. Dan pengalaman dari Musa akan menjadi pengalaman saudara dan saya bagaimana kita menghadapi kemurtadan orang-orang di gereja. Apakah saudara dan saya mempunyai roh seperti itu? Itu jawaban di hati kita ya masing-masing. Kita nggak perlu bilang, oh iya, oh enggak. No. Itu hanya akan terjadi kalau Kristus ada di dalam kita. Ini nggak akan terjadi kalau Kristus nggak ada di saya, saudara. Nggak bisa. Saudara mau paksakan, pasti end-up-nya kesel sama orang ini, kesel sama orang itu, nggak suka sama orang ini. Tapi pas lihat itu, apa yang pas kita lihat kemurtadan di gereja atau something wrong di gereja, langsung keluar dari saya punya hati itu apa? Oke, mau berdoa untuk orang itu, berteman dengan orang itu, dan mengungkapkan dengan kasih Kristus, atau langsung sudah si A bikin ini, besoknya seluruh gereja sudah pada tahu. Apakah itu roh Tuhan Yesus? Apakah itu roh Musa? Apakah itu orang-orang 144.000? Saudara tanya di dalam hati kita sendiri, dan berdoalah kepada Tuhan untuk pelajaran hari ini, supaya kita semua menjadi lemah lembut, cinta yang tidak egois, dan mempunyai beban kepada gereja kita, dan mempertahankan akan kemuliaan Tuhan. Oke, dan karena itu adalah karakter dari Musa selama ini. Oke, kita punya Bible study sudah selesai sampai saat ini. Silakan teman-teman yang mau kasih komentar, mau kasih pertanyaan, mau kasih masukan, apa yang diimpress di hati saudara, silakan sebelum kita tutup. Ada yang mau
Silakan. Ada Kak Acil, Tante Erli, Kak Opin, Tutu, Lali, Wanda, Kak Roy, Dino, ada yang mau say something? Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan sudah ungkapkan kepada kita satu pekabaran yang sangat indah buat saya sendiri untuk apa sih tujuan pelajaran ini? Untuk memperoleh karakter Yesus, that's it. Apalagi saudara-saudara mau tahu pengetahuan apa semua knowledge doctrine ini kalau nggak ada karakter Tuhan Yesus, bukan itu ya yang Tuhan cari. Tuhan mau lihat apakah karakternya sudah ada di kita, dan ujiannya adalah karakter dia sudah ada di Musa. Apakah karakter Tuhan sudah ada di saudara dan saya? Itu pertanyaannya. Oke, kalau begitu